Bawa nama Land Cruiser juga bawa nama FJ. Tentunya ekspektasi pasti lumayan tinggi ya untuk mobil yang ada di belakang gua ini. Dan ini selalu rame dikunjungin sama orang-orang di Gias 2026. Mobilnya sendiri emang belum ada harganya, tapi akan dijual di Indonesia. Tapi kita bisa lihat dulu mobilnya kayak apa sih. Selamat tonton Autofun Indonesia. Ini dia Land Cruiser FJ. Nah, Toyota itu juga majang si mobil yang satu ini ya, karena mungkin secara filosofi dia cukup dekat. Pertama, dia juga pakai nama Land Cruiser di masa lalu, dan dia juga pakai nama FJ40. Jadi tergantung wheelbase-nya ya. Jadi kan FJ40 itu adalah yang paling pendek, terus ada FJ45 dan seterusnya. Tapi mobil ini sebenarnya cukup dekat juga filosofinya sama FJ yang ada sekarang ini, teman-teman. Compact, rugged, dan reliable lah harusnya. Tapi mungkin kita lihat langsung aja ya si mobilnya. Nah, pasti yang paling dipertanyakan adalah soal berapa sih harganya kira-kira. Sayangnya memang belum ada, tapi kalau kita punya kisaran di Thailand, harga mobil ini tuh sekitar 600-an sampai 700-an juta. Mungkin ya di Indonesia nggak jauh-jauh dari itu. Bisa jadi kayak di angka yang mungkin ya 600 gede atau 700 gedenya gitu ya. Tapi yang pasti angka itu masih lebih murah dari semua line up Land Cruiser yang ada, baik 300, 250, dan lain-lain. Dia harusnya di bawah 1 M. Tapi terlepas itu kita lihat dulu mobilnya kayak apa. Oke, sekarang kita bicara soal platformnya. Dia, si Land Cruiser FJ ini pakai platform IMV. Jadi platform IMV itu adalah chassis yang sama yang dipakai sama Hilux, Fortuner, termasuk Hilux Rangga. Jadi konsepnya adalah body on frame alias leather frame ya bawahnya. Dan mobil ini juga pakai mesin yang biasanya basisnya dipakai di mobil-mobil tersebut, baik sekarang maupun zaman dulu. Yaitu dia pakai mesin 2TR-FE 2700 cc bensin. Nah, memang mesinnya si 2TR-FE ini mungkin menuai perdebatan ya. Tapi 2TR-FE sendiri sebenarnya adalah mesin yang udah terbukti reliable, udah terbukti juga bisa diandelin. Jadi kalau teman-teman ingat, mesin bensin ini tuh adalah mesin yang dipakai juga di Fortuner 2.7. Udah gitu yang bensin yang zaman dulu. Udah gitu dipakai juga di Innova, sempat ada di generasi pertama Innova itu ada yang 2700 cc. Dan ada juga di Prado. Jadi mesin yang memang sebenarnya udah cukup terbukti ya untuk dipakai benar-benar sebagai mobil yang utility gitu. Tapi memang mungkin ketika ada opsi di Indonesia dengan mesin yang 1GD katakanlah, itu mungkin bisa lebih menarik lagi karena pasarnya jadi bisa lebih luas. Walaupun di mesin bensin ini sebenarnya juga mesin yang cukup menarik karena pasti halus gitu ya, minim getaran dan tenaganya lumayan juga. Nah, ini anyway kita lihat kelilingin aja ya mobilnya. Si bentuknya sendiri ini sangat-sangat retro futuristik ala-ala SUV zaman sekarang yang balik lagi ke shape kotak-kotak dan boxy. Dia di bawahnya ini bumper plastik dan tapi keras juga. Terus di grillnya ini heritage-nya cukup kental karena dia pakai logo Toyota yang huruf TOYOTA. Terus ini lampunya DRL-nya bulat, pakai proyektor dan ada aksen ambernya yang mana itu bikin manis dan bikin nuansa klasiknya lebih dapat lagi. Kita lihat ke samping ya. Ini adalah peleknya. Dia pakai ban HT bawaannya, terus ukurannya adalah 265/60/18 dan peleknya ini menurut gua adalah pelek yang match banget dengan visual dari si bodinya sendiri. Jadi black glossy gini, simple, nggak pakai dual tone segala, tapi dengan shape yang SUV banget gitu, celong ke dalam. Terus kita lihat lagi samping. Di samping kita bisa lihat udah pakai roof rail segala di atasnya, jadi udah cukup komplit. Terus ini semua pintu-pintunya besar-besar juga ya anyway. Jadi si body ininya tuh kerasa besar, tinggi gitu ya. Jadi bikin dalamnya harusnya leluasa, nanti kita cobain di dalamnya. Tapi kita lihat dulu ke belakang. Nah, ini posisi lampunya tuh agak lucu ya. Jadi dia bukan kayak terintegrasi di dalam kan biasanya gitu shape-nya. Ini tuh dibuat seakan-akan dia tuh keluar dari bodinya. Jadi si lampu belakangnya tuh kelihatan unik gitu. Jadi yang gue bilang tadi, desain-desainnya tuh cukup quirky. Udah gitu shape kacanya sendiri heksagon gitu, segi 6. Seakan-akan
dia sampai bawah. Padahal sebenarnya yang separohnya adalah ketutup panel. Dan ini tapi bikin nuansa yang seakan-akan semuanya tuh kayak kaca gitu. Padahal sebenarnya separohnya panel. Terus tentu ban serepnya, ini ban serep konde yang ngegantung. Udah khas mobil-mobil adventure ya. Dan pintunya, ngebukanya, itu ke samping teman-teman. Kenapa SUV begini relatif ke samping yang adventure? Karena kalau misalnya ngebukanya ke atas, ketika medannya itu dinamis, ada lubang ketika kita lagi off-road, itu akses untuk nutupnya kan susah. Sementara kalau ke samping itu jauh lebih praktikal dan lebih bisa kita akses gitu dengan surface beragam lah. Terus di dalamnya sendiri, ini banyak penyimpanan barang yang kelihatan banget rugged ya, si desainnya tuh bener-bener adventure. Udah gitu karpetnya juga bukan karpet yang lenyek, jadi karpetnya tuh karpet solid, keras gini, bisa kita taruh di luar di lumpur, bersihinnya gampang gitu ya, terus gak gampang meleot-meleot, dan banyak hook-hook barang di pinggir-pinggirnya, serta di sebelah sini juga. Ekspektasi soal Land Cruiser yang mungkin mewah ya kayak di 300 itu harus kita singkirin di sini. Karena memang tema dari interiornya sendiri di mobil ini, walaupun dia namanya Land Cruiser, tapi jauh lebih simple dan jauh memang lebih rugged gitu teman-teman. Jadi tujuannya tuh memang nggak ada tuh yang dibungkus-bungkus bahan-bahan mewah, tapi memang benar-benar diekspos dengan bahan-bahan plastik yang keras. Kebanyakan bahan-bahan plastik keras, dan ini sebenarnya plastiknya bukan kerasa cheap juga sih, cukup solid ya kerasanya si plastiknya, tapi memang cukup terlihat bahwa di sini simple banget gitu. Jadi yang dikejar adalah durabilitasnya dari si interior, termasuk pewarnanya sendiri yang relatif hitam semua. Jadi di bawah adventure dia nggak cepet kotor gitu untuk ninggalin jejak-jejak yang menyebalkan ya kalau kita dari tanah apalagi. Terus secara posisi duduknya, dia ternyata defaultnya cukup tinggi. Jadi kita tuh bener-bener bisa lihat ujung kap mesinnya di depan sana. Dan kalau misalnya teman-teman seneng duduk rendah gitu ya, atau tinggi badannya memang lumayan extraordinary, ini juga bisa di setel serendah ini. Dan ada tilt sama teleskopiknya yang lumayan variatif pengaturannya. Jadi untuk posisi duduk kita tuh gampang adjustnya untuk berbagai posisi badan. Terus ini kalau kita duduk lagi seperti ini, yang kita bisa lihat enak banget sih. Di depan tuh jelas banget sudut kiri, sudut kanan, tengah itu kelihatan banget. Tapi sayang satu hal aja, ini spionnya terlalu imut untuk sebuah mobil rugged. Jadi spionnya tuh kayak spion-spion mobil modern yang bukan boxy. Padahal kalau spionnya misalnya agak kotaknya itu ke bawah, perseginya tuh ke bawah gitu ya, yang lebih gede, itu kayaknya dia lebih kerasa maco aja. Terus selain itu sebenarnya di dalam sini fitur-fiturnya udah lengkap. Kayak misalnya ada Toyota Safety Sense, cockpitnya udah digital, head unitnya besar yang udah pasti ya, isinya juga cukup canggih lah ya, sesuai dengan menu-menu di mobil zaman sekarang. Terus ada juga si rotator buat masukin sistem 4x4-nya, dia ada H2, ada H4, ada low gear-nya juga tentunya yang tinggal dipencet puter gitu. Dan locker-nya locker belakang. Jadi mobil ini ya cukup lengkap ya, termasuk ada hill descent control, ada second start juga yang mana startnya tuh berarti nggak perlu dari gigi 1, dia bisa start di gigi 2. Dan overall sebenarnya ini agak mirip sih dengan Hilux baru gitu teman-teman si fitur-fiturnya, tapi ya ini versi lebih mewahnya lagi, versi lebih ikoniknya lagi. Tapi so far apa yang bisa kita rasain, kita sebenarnya ekspektasinya sih ketemu ya teman-teman, karena memang mobil ini dibuat untuk simple, asal harganya juga mungkin kalau terlalu mahal kayaknya agak berat juga ya. Tapi kalau misalnya harganya masih reasonable, ini kayaknya mobil bakal dikejar-kejar sih. Ini ruangnya juga spacious sebenarnya kerasanya, jadi ini buat mainan sih top juga. Oke, kita coba belakangnya. Ternyata dia cukup praktikal juga karena ternyata ada slidernya di belakang. Walaupun memang nggak jauh-jauh banget, tapi ini lumayan. Bisa maju banget, bisa mundur bangetnya segini. Dan ternyata setelan kursi belakangnya juga ada recline-nya. Dan recline-nya seperti ini. 1, 2, 3. Dan bisa sampai segini. Nih, biar kegambar kita rebahin juga yang sini. Nah, recline-nya bisa sejauh ini. Rebahannya enak sih teman-teman. Jadi mungkin ketika kita lagi perjalanan jauh ya, yang duduk belakang tuh ya bisa serebah ini teman-teman. Terus space-nya sendiri kurang lebih
kepala kita masih bersisa yang cukup banyak. Terus legroom kita juga masih lumayan ya segini. Tapi ya memang nggak banyak hal yang bisa kita main-mainin di belakang. Relatif simple, ventilasi AC juga nggak ada. Semuanya lebih polos. Jadi emang dalamnya itu relatif bener-bener mobil yang rugged buat utility gitu teman-teman. Si arah mobil ini tuh. Sebelum kita tutup videonya, Land Cruiser itu nggak cuma FJ yang dipajang di Gias 2026 di booth Toyota. Tapi ada juga yang memang bener-bener baru di launching, harganya juga udah keluar, yaitu adalah Land Cruiser 300 HEV. Yang mana HEV itu kebagi lagi jadi dua trim. Ada yang GR seperti ini, ada juga yang VX seperti yang di depan sana. Dan yang paling menarik adalah engine-nya ini, dia pakai engine V6, 3000 cc, twin turbo, dan mobilnya dibantu dengan motor elektrik. Jadi udah kebayang ya torsinya sebesar apa, dan horsepower-nya sebesar apa, serta harusnya ya walaupun nggak akan dipikirin juga ya kayaknya irit-iritan, tapi ketika bisa lebih irit, kenapa enggak walaupun dia adalah seorang kaya, ya nggak teman-teman? Jadi si Land Cruiser ini juga baru banget diupdate dan udah ada versi hybridnya, so Toyota makin seru lagi line up-nya, kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan dari booth Toyota. Thank you udah nonton Auto Fun Indonesia, Helmi Afriandi pamit, ciao!